Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore harinya, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya duduk di kursi tersebut? Ada berita saya yang sangat penting ingin saya bicarakan. Silakan. Baik, saya mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut di radio Australia. Jadi, keadaan Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus menuntut golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita, dan kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, proklamasi kemerdekaan ini tidak boleh ada campur tangan dari PPKI. Kenapa mesti begitu, Bung? Karena PPKI dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terdapat campur tangan dari negara lain. Maka dari itu, kita harus melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Benar, Bung, yang dikatakan oleh Bung Syahrir, bahwa kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita harus segera memberitahu Bung Karno dan juga Bung Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan hal ini. Saya dan Nenya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Cerol Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Kegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang hari ini? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu, silakan masuk. Kabar penting apa yang saudara-saudara maksud? Begini, Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, dan kami para golongan muda mengadakan rapat, dan hasilnya Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin memproklamasikan kemerdekaan ini terhadap bangsa PPKI, karena PPKI dibuat oleh bangsa Jepang, dan kita tidak mau proklamasi kemerdekaan ini ada campur tangan dari negara lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan bagian yang mengurus kemerdekaan. Kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita pasti bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang, dia sudah kalah dalam perang. Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mampu untuk melawan Jepang. Apa pertanggungjawaban kalian pada kaum wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi berikan kami waktu sebentar untuk merunding. Baiklah, kalau begitu, Bung, kami pamit pulang.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali ke negeri ini, dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, abaikan saja. Lagian mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa maksud saudara datang ke sini? Kita bermaksud Mama Bung Karno untuk mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Kami akan membawa Bung Karno ke tempat pengasingan sementara waktu agar Bung Karno bisa terhindar dari pengaruh Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Berikan saya waktu untuk bergerak. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, Bu. Bung Karno sudah di sana. Biarkanlah saya pertama sekali dahulu. Tidak perlu, Bu. Kita langsung saja. Baiklah. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu, Mr. Ahmad Subarjo pergi ke kediaman Wikana untuk menanyakan kedua tokoh tersebut. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana keberadaan mereka. Aku juga menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta, dan aku pula juga menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok pagi. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Di kana, Bung. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan itu kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka mengetahui kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang di Laksamana Maeda. Baiklah Bung, saya setuju. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali di Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Maaf kami mengganggu Anda malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Saja, saya akan menjamin keselamatan kalian saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas laksamana? Sebentar saja. Terima kasih laksamana. Indonesia
Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bagaimana cara mentandatangani naskah ini, para hadirin? Menurut saya, Bu, naskah proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu adalah buatan dari Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang berada di sini? Sama seperti di Amerika, menandatangani ajuan kemerdekaan mereka. Jangan kita boleh meniru bangsa lain, kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Ini berkat bangsa Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia. Saya punya usul, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong mendekati naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan sehingga kita dapat memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Apakah kalian sudah membicarakan proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, aku lupa bagaimana kalau ibu saja membuatnya. Ibu hanya memiliki kain yang berwarna merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sederhana saja, yang penting kita ada niat. Baiklah, ibu punya ide. Kita namakan saja sang saka bendera merah putih. Bagaimana? Baiklah, kita akan menamainya sang saka bendera merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap saja untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.